Ya, selamat pagi. Eh, saya di sini sebagai vendor dari PT Resindo Medica, selaku agen tunggal produk Resmed. Di sini saya akan membuat video ketiga. Yang sebelumnya ada video tentang Lumis, cara pemasangan dan unboxing alatnya. Nah, di sini video ini saya akan menjelaskan cara setting mode yang ada di Lumis. Setelah dinyalakan, akan layar utamanya kan seperti ini ya. Nah, terlebih dahulu kita tekan tombol home dan tombol navigasi ini secara berbarengan untuk masuk ke mode settingan. Nah, nanti di sini ada gambar kunci terbuka, berarti settingannya sudah terbuka, dan ini kita akan masuk ke modenya ya. Kita pilih yang cetak biru tebal nih, kita tekan. Nah, di sini ada mode. Nah, kita tekan mode. Nah, di sini ada beberapa mode, ada 6 mode. Saya akan jelaskan satu persatu secara singkat. Yang pertama CPAP. Nah, kita tekan CPAP. Nah, CPAP di sini sebagai Continuous Positive Airway Pressure. Jadi kalau umumnya nih sama aja PIP ya. Jadi kalau kita set pressure-nya sekian, dia akan alat ini akan kasih pressure secara kontinu 10 terus. Nah, kalau kita atur di misalkan ke 12, nah dia akan 12 terus. Nah, kita akan coba di mode CPAP ini ya. Terus untuk settingan di bawahnya disesuaikan saja dengan keinginan. Terus kalau sudah, kita tekan start. Kita lihat di sini dia akan kasih pressure CPAP-nya di 12. Jadi dia akan continue terus. Ada atau tidak ada respon nafas, dia akan kasih pressure di 12 terus. Itu untuk mode CPAP. Untuk mode selanjutnya kita masuk ke mode spontaneous S ya. Nah, spontaneous, dimana di sini ada settingan IPAP dan EPAP. Nah, IPAP ini pada umumnya inspirasi pressure, dan kalau EPAP ini pada umumnya dikenal sebagai PIP ya, expirasi pressure. Nah, jadi kalau di sini tidak ada PS dan PIP. Jadi di sini IPAP dan EPAP. Jadi untuk mendapatkan PS-nya, kita hitungannya tuh IPAP dikurangi EPAP. Nah, jadi misalkan PIP-nya 10, kita atur PIP-nya 10, EPAP-nya 25, jadi 25 dikurang 10, jadi untuk pressure support-nya 15. Nah, seperti itu. Ini untuk IPAP dan EPAP. Nah, di bawah ada time inspirasi maksimum dan inspirasi minimum. Jadi ini diatur aja sesuai dengan kebutuhan pasien. Nanti dia akan otomatis mengikuti settingan ini. Minimumnya 0,5, maksimumnya 1,5. Jadi nggak akan lebih dari 1,5 nanti time inspirasinya. Terus di sini ada rise time. Rise time, waktu untuk buang nafasnya. Satuannya millisecond, lebih semakin besar semakin dia lama untuk buang nafasnya. Nah, di sini ada trigger cycle. Ini untuk respon inspirasi, ini cycle untuk respon ekspirasi. Ini bisa di setting aja sensitivitasnya, very low, low, medium, high atau very high. Nah, defaultnya kita ke medium aja. Di sini ada masker. Di sini sesuaikan saja, biasanya kita pakai full face. Untuk comfort semuanya disesuaikan saja. Oke, kita coba untuk mode S. Kita start. Nah, jadi mode S ini digunakan untuk pasien yang ada trigger nafas. Kalau dia tidak ada trigger nafas, nah ini kita lihat monitoringnya, kita putar. Kalau dia tidak ada trigger nafas, alat ini tidak akan kasih pressure. Jadi kalau ada trigger nafas,
dia akan kasih pressure. Nah, seperti itu. Jadi tadi inspirasinya di 25, ekspirasinya 10, PS-nya 15. Jadi kalau dia ada trigger, nah dia akan kasih pressure. Itu untuk mode spontaneous. Lalu mode berikutnya ada di mode spontaneous time. Untuk settingannya semuanya sama, cuma sama sesuai dengan si spontaneous. Bedanya dia ada backup rate. Nah, backup rate ini adalah waktu apabila pasien tidak ada respon nafas, dia akan kasih pressure sesuai dengan settingan yang di setting di sini ya. Backup rate ini jadi hitungannya 1 menit dibagi backup rate ini. Misalkan kita kasih backup rate-nya 10, jadi 1 menit itu 60 dibagi 10, kurang lebih 6 detik. Kalau pasien tidak ada usaha nafas, alat akan kasih pressure. Untuk settingan ke bawahnya sama semua. Time inspirasi minimum dan maksimumnya semua rest time, trigger sama. Trigger jadi bedanya hanya di ada backup rate. Kita coba. Kita start. Kita lihat monitoringnya. Nah, jadi ketika pasien ada usaha nafas, dia akan nafas sesuai kondisi pasien. Jadi tadi kan kita setting backup rate-nya 10. Jadi kalau misalkan tidak ada usaha nafas selama 6 detik, alat ini akan otomatis kasih pressure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu untuk spontaneous time. Jadi apabila nggak ada respon nafas, dia akan kasih pressure. Dan selanjutnya untuk mode selanjutnya kita masuk ke mode time. Nah, di sini spontaneous, tadi sudah kita ke time. Nah, kalau time ini semua mode dikontrol oleh si alat. Jadi untuk settingannya sama, IPAP dan EPAP, kita tinggal setting RR-nya. Jadi kita mau lihat mau setting nih pasien harus bernafas selama semenit tuh berapa kali. Nah, misalkan 16 kali, ya kita sesuaikan saja. Ini untuk RR-nya ya. Jadi ini bedanya untuk time ini semua dikontrol oleh si alat. Untuk settingan lainnya semuanya sampai ke bawah sama. Jadi kita hanya perlu setting IPAP dan EPAP aja. Dan ini time inspirasinya. Cuman di atas ini ya untuk mode ini, untuk settingan yang terpenting. Kita coba untuk mode time. Nah, semua ini dikontrol oleh alat. Jadi walaupun ada pasien, ada usaha nafas dari pasien, alat nggak akan kasih PES, nggak akan kasih pressure. Nah, jadi semua tergantung dengan RR yang kita tentukan tadi. Itu untuk mode time. Oke, untuk mode selanjutnya ada mode IFAPS. IFAPS ini mode otomatis dari alat kumis ini ya. Jadi kita hitungannya target alveolar ventilator. Jadi kita hanya cukup tinggi badan, kita setting tinggi badan. Nah, jadi target VA dan minute volume dan volume tidalnya akan berubah. Sama kita akan target rate-nya. Harusnya pasien tuh bernafas berapa kali dalam semenit. Kan 16 ya normalnya. Terus nah, kalau kita dari tinggi badan saja cukup untuk target volume tidalnya ini mencukupi, kita nggak perlu ganti. Tapi kalau misalkan dari pasien terlihat volume tidalnya kurang nih dari ini, kita bisa atur untuk target VA-nya. Jadi nanti target VA-nya kita rubah, dia akan mengikuti volume tidalnya. Misalnya kita rubah ke misalnya pasien dengan volume tidalnya 400, kita turunkan saja
disesuaikan dengan volume tidalnya. Nah, misalkan di 400, nah, 460 ya misalkan. Jadi kurang lebih target alveolar ventilatornya 5,3 liter per menit. Jadi kalau sudah, jadi kita tidak usah repot untuk setting mode yang lainnya. Jadi kita hanya lihat dari kondisi si pasien. Nah, di bawahnya juga sama. Di sini ada minimum pressure support sama maksimum pressure support. Nanti dia akan otomatis mengikuti settingan ini. EPAP-nya mau di berapa, tinggal disesuaikan saja. Nanti ada rest time ini sama semua trigger. Oke, jadi kita akan coba untuk mode IFAPS. Mode IFAPS ini sangat bagus untuk pertukaran karbon dioksida dan oksigennya yang masuk ya. Jadi lebih maksimal, apalagi kalau untuk pasien yang COPD. Nah, jadi dia akan mengikuti respon pasien dengan target alveolar ventilator ya tadi yang sudah kita setting. Nah, nanti dia akan mencapai targetnya sama volume tidalnya berapa. Dan untuk PS-nya tadi kan otomatis, jadi nanti menyesuaikan dengan kondisi si pasien. Jadi dia bisa turun, bisa naik sesuai dengan minimum pressure support dan maksimumnya. Nah, itu untuk mode IFAPS. Lalu mode yang terakhir kita masuk ke mode PAC, Pressure Access Control. Ini hampir sama seperti mode Spontaneous Time. Jadi dikontrol dengan sama alat ya. Cuma bedanya di sini tidak ada time inspirasi maksimum. Nah, semuanya sama. Jadi kita hanya setting backup rate-nya berapa, IPAP-nya berapa, nanti alat yang akan kontrol si kondisi pasien. Coba kita start. Jadi time inspirasi pressure-nya 25, PIP-nya 10, jadi dapat PS-nya 15. Jadi ada respon nafas, tidak ada, dia akan kasih sesuai dengan si backup rate. Dia hampir sama dengan spontaneous time untuk modenya. Kalau nggak ada usaha nafas, dia akan dikontrol oleh alat. Nah, baik, cukup itu untuk mode yang ada di alat Lumis ini. Ya, sekian video tersebut. Terima kasih.